Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam event Webex meeting. eh, Topik pembelajaran kali ini adalah perikanan yang akan diampu oleh SMK 4 Metro dan industrinya. Perkenalkan, saya Dianing Tias dari Direktorat Pembinaan dari Direktorat SMK, dan nanti akan ada panelis dari SMKN 4 Metro Lampung. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam WFH kami. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya mungkin kepikiran untuk berbisnis, bisa dijadikan ide bisnis juga dalam bidang perikanan, dan untuk kedepannya mungkin bisa pembelajaran juga untuk siswa-siswanya sekalian. Jadi saya berharap bahwa di pandemi kali ini kita bisa, walaupun kita tetap di rumah saja, tapi kita bisa menghasilkan sesuatu hal yang baru, yang bisa membantu kita juga untuk jadi lebih produktif lagi. Mungkin ini pembukaan dari saya. Untuk waktu dan tempat, sekiranya untuk 1 jam ke depan akan dipandu dari SMKN 4 Metro. Silakan Pak Farid. Terima kasih Mbak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan kalian, Bapak Ibu guru agribisnis perikanan yang saat ini bergabung dalam Camp Kreatif Guru SMK tahun 2020 yang tema umumnya kita ambil dengan tema bidang bisnis perikanan. Kenapa bisnis perikanan? Karena memang pembelajaran yang dilaksanakan ini tidak hanya untuk proses belajar mengajar di sekolah, tapi lebih menambah wawasan Bapak Ibu guru sekalian dan kita semua untuk bagaimana kita bisa menjadi entrepreneur, juga bisa mengajarkan entrepreneur tersebut kepada siswa-siswi kita nanti saat sekolah sudah berjalan normal. Bapak Ibu sekalian, pada volume pertama ini, insya Allah kegiatan KKS 2020 untuk bidang perikanan akan dibuka oleh koordinator utama dari SMK Negeri 4 Metro yang akan disampaikan oleh Ibu Erlian Eka Damayanti Eskom MTI. Beliau adalah penanggung utama yang dipercaya oleh kementerian untuk bidang bisnis perikanan. Beliau akan memaparkan apa-apa saja yang akan dilaksanakan selama 8 pertemuan ke depan, baik materinya, mitra atau supporter kita yang sangat antusias membantu kita Bapak Ibu guru bidang perikanan untuk maju dalam hal perikanan. Juga ada lembaga perguruan tinggi yaitu UNPAD yang akan ikut juga support dalam kegiatan KKS 2020 ini, serta dunia usaha dan dunia industri yang juga siap akan mengambil materi. Untuk selanjutnya saya persilakan pada Ibu Erlian Eka Damayanti Eskom MTI untuk menyampaikan materi. Insya Allah materi yang akan disampaikan akan di-share di grup nanti setelah kegiatan berlangsung. Waktu tempat saya berikan itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang ada di grup Webex ini. Pada kesempatan kali ini adalah pertama kita pertemuan. Mudah-mudahan kepada Bapak Ibu jurusan agribisnis perikanan dan Bapak Ibu peserta yang lain senantiasa diberikan kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita yang berada di rumah ataupun mungkin di luar oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kegiatan Camp Kreatif Guru Indonesia KKGS 2020, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada di PSMK yang telah memberikan kesempatan kepada kami SMK Negeri 4 Metro Lampung pengampu dalam bidang agribisnis perikanan. Pada kesempatan kali ini judul yang kita buat adalah menyiapkan keunggulan masa depan. Topik pembelajaran kita agribisnis perikanan, koordinator utama kami Erlian Eka Damayanti Eskom MTI.
jabatan kepala sekolah berada di SMK Negeri 4 Metro Lampung. Kemudian data host yang nanti ada dari guru kami adalah Bapak Farid Fatur Rahman, jabatan sebagai Ketua Program Studi Perikanan SMK Negeri 4 Metro. Dan nanti ada beberapa Dudi yang terkait dan juga ada beberapa universitas yang akan membimbing kita dalam pembelajaran ini. Tujuan dari kegiatan kita bagaimana dalam masa pandemi ini kita bisa saling sharing knowledge, ya, berbagi ilmu tentang perikanan yang ada di Indonesia, yang nantinya akan menjadi tambahan ilmu bagi Bapak Ibu guru dan juga bagi siswa-siswi kita yang saat ini sedang masa COVID yang berada di rumah. Baik, Dudi yang ada dan mungkin nanti pemateri pada saat awal sampai dengan akhir, yang pertama adalah dari Siameo, yaitu adalah Bapak Dr. Insinyur Gatot Hari Priyo Wirjanto, ya, beliau adalah jabatan koordinator Siameo. Selamat datang, mungkin Bapak sudah masuk dalam kegiatan kita. Kemudian ada juga dari Biotrof, yaitu Insinyur Irdika Mansur, Direktur Biotrof. Kemudian ada Bapak Zulhamsyah Imron, PhD dari Biotrof. Kemudian ada dari Kaitan, yaitu dari Pak Reza Setiawan, SSI MT. Beliau adalah Deputi Program kegiatan ini. Kemudian ada dari Universitas Pajajaran dengan Bapak Dr. Yudi Nurul Ihsan, SPI MSI. Beliau adalah Dekan Fakultas Perikanan Unpad. Dan ada Ibu Dr. Insinyur Rita Rostika MP. Beliau adalah Kaprodi Perikanan Kampus Pangandaran FKIP Unpad. Berikutnya ada dari Dudi, Bapak Ibu. Dari Dudi, beliau adalah Bapak Insinyur Siswoyo Yudo Wiryo, MSI. Selamat datang, Pak. Mungkin tergabung di sini. Terima kasih banyak. Nama industri Giri Siswoyo Fish Farm, ya, alamat berada di Cianjur dan Subang, Jawa Barat. Kemudian ada Bapak Bagus Ali Sabana, AMD PT. Beliau adalah nama industrinya adalah PT Kuring Tunggal Raya, beralamat di Subang, Jawa Barat. Berikutnya dari Dudi ada Dr. Dedi Supriyadi, APIMM. Beliau adalah Dudi Mina Jala Satrio, yaitu berada di Cirebon, Jawa Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, mengutip dari tulisan Bapak Insinyur Siswoyo Yudowiryo, MSI 2020, perkembangan budidaya ikan dalam 2 dekade terakhir ini lebih cepat dari penangkapan, sehingga kegiatan budidaya melampaui produksi perikanan tangkap sejak tahun 2010. Masih luasnya lahan yang potensial untuk budidaya memberikan harapan agar meningkatnya produksi budidaya di waktu yang akan datang. Sebagian dari produk budidaya juga sudah mulai diekspor, seperti ikan gurame, ikan kerapu, khususnya untuk tujuan Asia Tenggara. Data diambil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015. Dalam hal itu, upaya memanfaatkan sumber daya ikan yang optimal, berkelanjutan, dan lestari merupakan tuntutan yang sangat mendesak bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di Indonesia ini. Terutama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.
pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, memperluas lowongan pekerjaan, lapangan pekerjaan dan kerjasama dan kesempatan berusaha, serta peningkatan ekspor untuk menghasilkan devisa negara. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, memproduksi ikan secara efisien dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan, bahan baku, industri, dan ekspor, serta berbasis iptek dan ramah lingkungan sangat dibutuhkan, sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2015. Salah satu upaya dalam memecahkan permasalahan tersebut yaitu adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia di bidang perikanan yang mampu memanfaatkan teknologi budidaya dan teknologi informasi serta teknologi lainnya. Sehingga di dalam proses produksi dapat berjalan secara efisien serta berkualitas. Agar persiapan sumber daya manusia di bidang perikanan ini sesuai dengan kebutuhan lapangan, maka perlu sinergi antara pendidikan vokasi tingkat menengah, pendidikan vokasi tingkat perguruan tinggi, dan industri serta petani. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan dari pelatihan KKGS di bidang agribisnis perikanan ini adalah yang pertama, guru agribisnis perikanan di SMK lebih mampu bersaing di bidang perikanan dengan berwawasan global. Yang kedua, bagaimana guru agribisnis perikanan di SMK mampu memanfaatkan teknologi dalam kegiatan budidaya dalam perikanan dengan teknologi tepat guna dan efisien. Yang ketiga, guru agribisnis perikanan di SMK bisa menjadi SDM yang unggul dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan perikanan di lapangan. Yang keempat, bagaimana guru agribisnis SMK lebih mampu bersinergi antara pendidikan vokasi tingkat menengah, pendidikan vokasi tingkat perguruan tinggi, industri, dan juga dengan petani. Berikutnya yang kelima adalah bagaimana guru agribisnis perikanan di SMK mampu berwirausaha dengan menggunakan media sosial, Android, e-commerce, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa materi pelatihan yang nantinya akan ada 8 kali pertemuan, ya. 8 kali pertemuan. Pertemuan pertama saat ini adalah dengan kami, yaitu pengenalan tata cara penugasan dan penilaian KKGS 2020. Nanti juga akan kami share ke Telegram Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kemudian nanti di pertemuan kedua itu akan ada materi pendidikan vokasi perikanan dan pendekatan model AGRF, yaitu nanti dari Bapak Dr. Insinyur Gatot, kemudian dari Bapak Yudi Nur Ihsan. Berikutnya yang ketiga, pertemuan ketiga, yaitu program Service Perikanan ASEAN berbasis produksi dan omset, Bapak Ibu. Ini nanti akan ada Dr. Irdika Mansur, Direktur Biotrop, dan ada Bapak Reza Setiawan, SSI MT. Kemudian pada pertemuan keempat akan ada materi kontribusi dunia industri (DUDI) dalam program Siamales Perikanan ASEAN, yaitu oleh Bapak Insinyur Siswoyo, MSI, dan Bapak Bagus. Berikutnya nanti akan ada di pertemuan kelima, yaitu tantangan paket produksi dan omset dalam 2 bulan. Bagaimana nanti akan ada seleksi masuk kelas Siamales Perikanan, yaitu akan ada di bidang ikan lele, ikan mas, dan ikan nila.
Yang mengisi adalah Bapak Dr. Insinyur Gatot Hari, kemudian Dr. Dedi Supriyadi, dan Bapak Bagus Ali. Berikutnya Bapak Ibu, di pertemuan ke-6 akan ada pembenihan dan pembesaran udang lobster air tawar, yaitu oleh Bapak Zulhamsyah Imron. Kemudian nanti di pertemuan ke-7 akan ada sharing best practice oleh peserta, yaitu dari Bapak Ibu guru semua. Nanti akan ada perwakilan dari peserta yang mengikuti. Kemudian pertemuan ke-8 akan ada sharing best practice peserta, yaitu dari perwakilan peserta. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di akhir pelatihan dan peserta nantinya akan mendapat pengetahuan serta keterampilan. Bagaimana kita sama-sama Bapak Ibu saling sharing knowledge, dalam hal ini adalah agribisnis perikanan. Baik, yang pertama adalah mendapat pemahaman tentang pendidikan vokasi perikanan dengan pendekatan model CMLS AQRF, ya. Yang kedua adalah memahami program CMLS Perikanan ASEAN berbasis produksi dan omset. Yang ketiga, memahami support biotrof dan program dalam program CMLS Perikanan ASEAN. Yang keempat, memahami kontribusi Dudi dalam program CMLS Perikanan ASEAN. Yang kelima, mampu menjawab tantangan paket produksi dan omset selama 2 bulan, yaitu seleksi masuk kelas CMLS Perikanan. Yang keenam, mampu memperdalam pengetahuan dan keahlian dalam pembenihan dan pembesaran udang air tawar dan ikan lele. Baik, untuk jadwal pelatihan Bapak Ibu, total dari pembelajaran kita yaitu selama 8 jam, yaitu ada 2 kali pertemuan per minggu yang per jamnya adalah selama 60 menit. Berikutnya jadwal sudah disesuaikan dengan Direktorat PSMK yang kemarin sudah di-sharing. Apabila nanti akan ada perubahan, maka akan diadakan pemberitahuan melalui Telegram. Berikutnya, detail instruktur yang tadi sudah saya sampaikan, ada Bapak Insinyur Siswoyo, kemudian Bapak Bagus, Bapak Dr. Dedi Supriyadi, Bapak Sahroni. Beliau adalah detail dari yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kemudian target peserta adalah guru perikanan SMK se-Indonesia. Adapun mungkin Bapak Ibu guru peserta yang ada di sini bukan dari guru perikanan, namun mengikuti dan memang memiliki keahlian di bidang perikanan, monggo diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian prasyarat peserta, guru mendaftar diri melalui akun Google Form yang telah disediakan oleh Kemendikbud, ya Bapak Ibu. Pagi ini banyak yang ingin mendaftar kembali, tetapi karena sudah tutup, jumlah peserta yang ada saat ini adalah 276 se-Indonesia. Kemudian prasyarat tadi adalah melampirkan surat perintah tugas dari kepala sekolah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir mengikuti kegiatan pertama kita sebanyak 276. Apabila nanti ada Bapak Ibu guru yang mungkin koneksinya belum lancar atau tidak bisa, akan kami kirimkan materi pada kesempatan pertama ini. Berikutnya, detail singkat dari tugas akhir. Setelah pelatihan, peserta membuat best practice di bidang perikanan dengan syarat 1. Proyek dibuktikan dengan laporan best practice berbasis data nyata di bidang perikanan, Bapak Ibu. Nanti untuk
lebih jelasnya akan ditambahkan oleh Pak Farid sebagai Kaprodi SMK Negeri 4 Metro. Kemudian yang kedua, membuat laporan penjualan hasil budidaya yang dijadikan bahan best practice. Untuk yang ketiga, mengupload video kegiatan budidaya dan usaha di YouTube dan melaporkan alamat YouTube kepada panitia atau pengampu. Kemudian, Bapak Ibu, kriteria penilaian tugas akhir yang pertama adalah laporan best practice berbasis nyata tadi, kemudian melaksanakan budidaya dengan jenis ikan bebas yang bernilai ekonomis, Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita, budidaya kita nyata kita laksanakan. Ini hampir sama dengan KKSI. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendampingi siswa-siswi mengikuti KKSI. Di sini adalah bagaimana budidaya nyata dengan jenis ikan apa saja, bebas, bisa lele, ikan hias, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan penjualan secara online ataupun offline dengan hasil budidaya yang tadi ada di poin kedua. Kemudian yang keempat, melakukan perekaman setiap kegiatan dan menguploadnya ke YouTube masing-masing. Baik, mekanisme pengumpulan proyek sebagai berikut. 1. Setiap peserta mengirimkan file PDF dari laporan best practice-nya. Kemudian yang kedua, mengirimkan link YouTube untuk setiap video proses budidaya yang diupload oleh peserta dalam tabel. Yang ketiga, melaporkan hasil penjualan dalam bentuk tabel, hasil penjualan dan rekapan penjualan dalam kegiatan KKGS 2020. Baik, di sini sudah kami paparkan bagaimana proses Pak, suaranya tidak terdengar, Pak Farid. Kegiatan ini Bapak Ibu bukanlah suatu lomba, tetapi ini adalah bagaimana kita mampu menunjukkan kreativitas kita. Nanti harapan Pak Gatot dan para Dudi adalah bagaimana kita para guru itu betul-betul mampu mewujudkan satu usaha real, usaha nyata yang ditantang selama kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan. Tantangan tersebut seyogianya mampu kita jabarkan dalam satu kegiatan yang akan kita selalu dokumentasikan. Pertama, kegiatan-kegiatan kita di lapangan dalam hal pembudidayaan nanti kita akan melakukan perekaman. Kita akan rekam kegiatan kita sedang di tempat pemijahan ikan, misalkan merekam kegiatan pemijahan kita, merekam proses pendederannya, merekam proses perawatan airnya sehingga kondisi ikan menjadi betul-betul sehat. Dan pada finish akhir dari tugas kita adalah menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan tadi itu bisa berhasil atau dalam bentuk rupiah itu memang betul-betul terjadi omset. Jadi burian dari misalnya ada omset yang diharapkan oleh ya Dudi sebagai wujud bagaimana pihak SMK itu selain hanya memproduksi tapi juga bisa melakukan transaksi di dalam hal perikanan, sehingga
kita tidak overloading barang atau ikan di sekolahan, tapi tidak menghasilkan satu keuntungan. Itu salah satu best practice. Sekali lagi, Bapak Ibu, kegiatan ini bukanlah lomba, bukanlah satu saling menunjukkan siapa yang paling lebih, tapi kita akan lebih menilai bagaimana proses itu berjalan sesuai dengan apa yang diminta oleh para Dudi, terus juga melakukan faktor-faktor yang diminta mulai dari posting di Instagramnya atau di webnya atau di YouTube-nya, terus nanti kami dikasih link-link YouTube tersebut atau Instagram tersebut sehingga kami panitia bisa melihat. Yang kedua adalah membuat laporan best practice-nya dalam sebuah mirip tertulis. Jadi melakukan best practice tersebut dalam sebuah tulisan yang dalamnya tercantum pertama kegiatan, omset, juga apa yang jadi di lapangan, tapi bagaimana Bapak Ibu mampu menangani. Itu mungkin dari kami sangat banyak sekali materi yang sangat luar biasa di KGS ini berbeda dengan KSI ya. Kalau KSI kemarin kita lebih fokus pada siswanya. Sekarang kita bagaimana kementerian itu mencoba mengisi kegiatan di era pandemi ini dengan kegiatan yang sangat bermanfaat berupa kita gabungnya di latihan atau training trainer. Kita lebih dalam kalau selama ini kita mampu untuk melakukan produksi, nah kita ditekankan oleh Bapak Ibu dan Bapak dari industri untuk bagaimana hasil produksi kita itu bisa memberikan nilai rupiah dalam waktu yang singkat. Mungkin itu Mbak Tia sementara pemateri awal Bu Ardian sudah memaparkan saya. Dan Bapak Ibu seluruh peserta jangan lupa nanti sebagai bukti keikutsertaan kita di kegiatan ini sebagai absensi adalah mengisi form feedback yang sudah disediakan oleh pihak kementerian. Jika form feedback tersebut belum terbaca, saya mohon di grup Telegram bisa dilihat kembali, sudah saya share form feedback untuk mengisi apakah materi kita sudah tersampaikan atau belum. Yang kedua, bagaimana pihak kementerian bisa melihat berapa jumlah peserta. Saya sampaikan sampai tadi malam di data oleh kami terdapat 276 di Excel di spreadsheet itu tercatat. Terus tadi pagi kami cross check ulang, dari 276 itu terdapat 4 nama yang sama, artinya ada double pendaftar sehingga total real peserta kita adalah 272. Bapak Ibu sekalian, itu jumlah yang luar biasa banyak, jauh dengan KSI kemarin. Tadi Bu Erlian menyampaikan target peserta adalah guru SMK. Di paparan tersebut aslinya ada kata jumlah peserta yang targetan 200, tetapi karena sudah terlampaui tidak kami sebutkan kembali karena melebihi ekspektasi kita bersama. Ada 274 peserta yang real ikut mendaftar. Hanya saja kalau yang ikut PIKON dengan berbagai kendala seperti biasa tidak bisa semua ikut. Mungkin nanti bisa kami sharekan video dari tayangan ini sehingga yang tidak ikut bisa melihat paparan di akun YouTube kami. Demikian Mbak Tias, untuk selanjutnya adalah kami mohon Bapak Ibu peserta bisa ikut berpartisipasi, bertanya atau memberikan masukan sehingga kegiatan ini betul-betul bisa saling berjalan secara dua arah. Terima kasih. Sementara itu Mbak Tias, kami kembalikan terlebih dahulu ke Direktorat. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih Pak Farid dan Ibu Erlian atas penjelasan dan gambaran bagaimana perikanan, topik pembelajaran perikanan ini akan berjalan sampai 1 bulan ke depan, gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan nanti kira-kira apa aja yang ingin ditanyakan di perikanan selama dalam masa pembelajaran mengenai perikanan ini, karena sekolah SMK 4 Metro ini salah satu sekolah yang memiliki mata pelajaran atau studi kompetensi keahlian perikanan yang memang cukup baik, yang bisa di-sharing kepada teman-teman kalian, teman-teman semua gitu. Jadi saya berharap kita akan mendapatkan sesuatu hal yang positif di masa kita lagi work from home ini gitu. Mungkin Pak Farid kira-kira gimana nih, mau mengajukan sesi tanya jawab nggak? Karena
waktunya masih cukup lama, masih sampai pukul 2 siang. Saya Atau harap dilanjutkan kawan-kawan peserta bisa bertanya. Nah, ada peserta yang bertanya di chat maupun langsung dikasih kesempatan Mbak untuk bisa ngomong langsung dan ditampilkan untuk sharing. Oh iya, nama dari Bentar. Silakan Mbak. Pak Farid bisa ini sendiri karena sudah saya jadikan panelis, Pak. Gitu ya? Ya, silakan. Yang ingin bertanya, tinggal pencet tombol raise hand ya, yang mungkin kalau dari handphone tombol pertanyaan itu ada di tombol sebelah kanan, tapi kalau dari laptop di dekat tombol chat kalau nggak salah. Karena saya juga lagi nggak bisa buka dari laptop kebetulan. Betul. Ada pertanyaan untuk best practice dimulai dari awal atau ada waktu tertentu? Ya. Ini Ibu siapa? Nah. Silakan Pak. Baik. Ibu di. Untuk kegiatan best practice bisa kita kasih jawaban. Ya. Ya silakan Bu bertanya. Assalamualaikum. Ibu Dian Rifai, ya. Dian Rifai, Ibu. Ya, halo, Assalamualaikum. Dari SMK 1 Gorontalo Utara. Silakan Bu. Iya, halo, Assalamualaikum Ibu Erlian. Ya, Assalamualaikum Bu, sehat Bu? Ya, alhamdulillah sehat Bu. Gini Bu, kita di Gorontalo Utara itu sebenarnya kalau dari segi potensi kita punya. Akan tetapi khususnya kita yang di SMK 1 itu sekolahnya memang sudah cukup lama, sudah sekitar 2016 tahun. Akan tetapi khusus bidang perikanan kita sering terkendala di persoalannya untuk membangun satu unit produksi. Ya klasik sih masalahnya Bu, menyangkut tenaga pendidik tidak bermasalah, kita punya sumber daya manusianya, hanya akan tetapi persoalan sumber daya pendukung dalam hal finansial kita agak kesulitan. Nah di kesempatan ini saya pengen nanya nih, kalau kita dari daerah kan biasanya kesulitan akses ke P4TK, kita butuh jalur aksesnya itu seperti apa? Paling tidak dari P4TK kita mungkin bisa dijadikan diberikan semacam stimulus untuk bisa membangun satu unit produksi seperti itu. Karena kita punya potensi banyak dan itu berefek ke siswa. Kompetensinya terkadang tidak bisa mencapai target karena kita ya itu tadi tidak bisa mendukung kompetensi mereka karena kita tidak punya sarana pendukungnya. Seperti itu. Jadi siapa tahu dari SMK 4 Metro yang sudah lebih baik bidang perikanannya bisa kasih kita masukan seperti apa, solusinya seperti apa. Begitu Bu Erlian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Iya, halo. Iya. Iya. Terima kasih Ibu untuk kegiatan di sekolah Ibu luar biasa, sudah lama ya Bu ya, kemudian SDM-nya sudah banyak, tetapi yang kurang mungkin dalam hal bagaimana meningkatkan unit produksi yang ada ya. Iya benar, iya. Jadi kalau di SMK 4 Metro ini Ibu untuk kegiatan yang bersama-sama sedang mengajukan ke P4TK Cianjur, bagaimana kita bisa menjadi bimbingan P4TK Cianjur. Kami sudah mengajukan, tetapi kemarin belum terlaksana, tetapi insya Allah ke depan akan dibantu, karena Pak Sis juga akan membantu kita. Beliau dulu adalah Kepala P4TK Cianjur. Ya, Bu, iya. Untuk kegiatan unit kita menggunakan kebetulan kita menggunakan dana dari kegiatan-kegiatan bahan habis pakai pada saat siswa praktek Ibu.
Jadi selain itu juga kita ada program SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha ini, bagaimana memang anak-anak ya, anak-anak kita bukan hanya di sekolah Ibu. Jadi bukan hanya kegiatan di sekolah, tapi bagaimana anak-anak kita berikan, pinjamkan, dan ada juga yang kita berikan itu bibit ke masing-masing siswa untuk mereka kembangkan di rumah. Dan apabila nanti ada yang memesan seperti lele, nila, seperti kemarin tahun baru, begitu banyak yang memesan, kita mengambilnya dari rumah siswa, Bu, seperti itu. Jadi memang di SMK Negeri 4 Metro ini selain pembelajaran di sekolah yang ada di kolam-kolam yang ada di sekolah, dengan hasil yang ada, siswa-siswi kita juga di rumah melaksanakan kegiatan itu, Bu, sebagai kegiatan SPW. Kalau di SMK Negeri 4 Metro ini memang bukan hanya air tawar yang mulai banyak, tetapi ini juga sudah perikanan ikan hias, Bu. Seperti itu, Bu Dian. Pak Farid, ada yang ingin ditambahkan? Pak Farid. Baik, selamat siang. Tanya lagi. Ya, silakan. Ini dari SMK 1 Drigu Probolinggo. Untuk channel YouTube yang akan dibuat, apakah mandiri atau boleh membentuk tim channel YouTube Ibu, Bapak? Monggo silakan, Bu. Atau Pak Farid yang ingin menjawab. Untuk YouTube, ya, untuk YouTube dipersilahkan di YouTube masing-masing. Pertama, memang itu untuk menambah koleksi dari Bapak Ibu sendiri untuk aktivitas pribadi, silahkan. Kami dibagi saja linknya, di-share saja ke kami linknya, sehingga kami bisa melihat juga sebagai YouTube, sebagai viewer di YouTube Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena pengalaman dari KKSI tahun 2019, ketika kami yang meminta video dan kami akan mengupload di akun khusus YouTube di kami, itu peserta kesulitan mengirim video yang begitu besar. Ketika melebihi data tertentu, via WA tidak bisa dikirim, Telegram tidak bisa dikirim, via email tidak bisa dikirim, sehingga itu menjadi kendala untuk para peserta. Jadi untuk tahun ini belajar dari itu, kami persilahkan Bapak Ibu yang memiliki video-video kegiatannya di share saja, di upload saja di YouTube masing-masing. Kami di share link YouTube-nya, sehingga nanti kami akan melihat sendiri di internet. Tuh, jadi sama-sama lebih ringan. Bapak Ibu punya konten, kami bisa melihat, Bapak Ibu mendapat nanti bukan penilaian ya, mendapat penghargaan dari kami sebagai peserta yang memenuhi tugas-tugasnya. Bapak Ibu juga mendapatkan viewer dari kami untuk melihat video Bapak Ibu sekalian. Itu untuk YouTube yang akan dijadikan tugas. Terima kasih Ibu dari SMK 1 Probolinggo. Silakan yang lain jika ada yang mau ditanyakan. Masih ada Mbak Dias, atau kira-kira kalau tidak ada saya nambahkan sedikit buat Ibu Dias dari tadi. Ibu, ada benar. Ya, untuk Ibu Dian dari SMK 1 Gorontalo, terima kasih sudah bergabung. Pengalaman kami di SMK Negeri 4 memang kendala itu pasti ada setiap sekolah. Tapi kalau Ibu yang begitu semangat tadi menceritakan, saya yakin Bapak Ibu guru di sana juga ikut bersemangat. Pertama itu. Yang kedua, dukungan Pempat TK itu sama dengan halnya kementerian Bapak Ibu. Saya yakin ketika kita mampu dulu mempertunjukkan, memperlihatkan bahwa kita itu bagus, kita tuh standarnya sudah standar yang baik itu nasional, internasional. Kami yakin pihak Pempat TK, di sini ada Pak Sis, tadi Pak Sis sudah MEWA, beliau ikut memonitor. Pihak Pempat TK juga akan menjadikan itu sebagai satu hal yang harus dilihat. Mereka yang datang ke Ibu, tidak usah Ibu datang ke mereka. Yang kedua, pihak kementerian juga saya yakin, Pak Widi, Pak Gatot, ketika itu sudah Ibu munculkan, dan orang melihat banyak, maka pasti direktorat pun akan melihat bagaimana cara Ibu menunjukkan yang tadi Bu. Salah satu hal terkecil adalah bagaimana Ibu dan sekolah mampu men-show up apa yang Ibu punya di
dunia maya, Instagram, baik itu di Facebook, baik itu di akun YouTube sendiri. Ketika viewer sudah banyak, itu sudah viral, saya yakin tidak akan tutup mata. Yang terbaik tetap yang terbaik, saya yakin itu. Jadi jangan selalu optimis, yakinlah. Kami di sini juga kekurangan sangat banyak Bapak Ibu sekalian, tetapi saya dan Bu Erlia dengan mau semangatnya, kami tidak terlalu memikirkan apa yang kami kekurangan. Pokoknya apa yang kami mampu kami laksanakan, insya Allah. Jadi kami mengajak kepada seluruh peserta, do the best, whatever you can, lakukan yang terbaik apapun yang kita bisa. Apapun, bisa berkarya, bisa menulis, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengupload sesuatu, jadilah YouTube yang baik. Jadi jadilah yang terbaik di dalam setiap hal, sehingga saya yakin ketika sudah yang terbaik, dia akan semua orang itu melihat. Ibu, kemudian saya yakin sudah ikut juga kegiatan P4TK, ada kegiatan apa Bu? Itu namanya Bu, pembelajarannya ya. Nah, jadi salah satu cara Ibu dikenal oleh mereka adalah ikut kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh P4TK. Salah satunya ada pembelajaran-pembelajaran yang memang selalu di-share di media massa. Terima kasih tambahannya. Ya Mbak Dias, kalau ada yang bertanya lagi. Bentar. Ya. Ibu Afriani nih, raise hand. Silakan Bu, ada yang ingin ditanyakan Bu? Halo, Ibu Afriani, Fitria. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Mungkin sepertinya mengingat waktunya juga sudah hampir selesai, Pak Farid dan Bu Erlian, mungkin untuk penutupannya monggo saya persilahkan dari SMK 4 Metro. Silakan Baik, Pak, Bu. Terima kasih. Nanti mungkin saya sebagai pengampu di bidang perikanan, dan di samping saya adalah Ibu Erliana Kalamayanti sebagai penanggung jawab koordinator utama untuk bidang perikanan. Kami berdua akan selalu ikut mensupport. Mohon maaf kalau di Instagram kami kurang cepat merespon, karena memang meskipun perikatan sedikit dari secara total jumlah, tapi bagi kami 274 itu bukan hal yang sedikit. Jadi ketika ada jatuh 274, kami kan baca satu-satu dan mereply-nya satu-satu, sehingga mohon maaf jika kami dianggap lambat dalam merespon setiap pertanyaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk terus berkomunikasi dan mengajak kawan-kawan yang sudah bergabung terdaftar di kementerian dalam surat yang diedarkan untuk ikut bergabung di Telegram, karena memang jumlah kuota peserta di WA itu tidak cukup. Satu komunitas di WA group itu hanya 243 atau 247 peserta saja, sedangkan kita ada 274, sehingga hanya Telegram yang bisa digunakan. Yang ketiga adalah bagaimana kami akan berusaha membantu Bapak Ibu dalam setiap sesi dan dalam setiap tugas oleh kawan-kawan dari usaha, dari para supporter kami, dari Pak Gatot, Pak Sis, Pak Insinyur Irtika, dari Pak Dekan Unpad, Ibu Rita. Insya Allah bisa dikomunikasikan jika yang bersangkutan dianggap kita segali untuk terus WA Japri, silahkan Bapak Ibu serta untuk menjapri ke kami dulu sebagai pengampunya. Kami insya Allah akan menyampaikan ya ke Bapak itu. Mungkin itu dari saya. Closingnya nanti akan dilaksanakan oleh Bu Erlian. Silahkan Bu Erlian. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih Bapak Ibu semua yang ada di grup kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kita senantiasa diberikan kesehatan, kita tetap hidup bersih, kemudian tetap sehat, tetap berkarya dalam menangani virus COVID-19. Stay at home and selalu berkarya dan selalu bersyukur. Terima kasih Mbak Tias. Salam hormat dari kami, keluarga besar SMK Negeri 4 Metro. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak Ibu semua, kami mohon maaf, kami akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun.
Untuk jadwalnya nanti akan di-share oleh pihak SMK 4 Metro, jadwal dari mungkin ada yang baru bergabung di grup Telegramnya. Jadi nanti saya mohonkan untuk kepada SMK 4 Metro, ya Bu Erlian atau mungkin Pak Farid nanti bisa nge-share secara berkala mengenai jadwal dari pembelajaran perikanan ini ya Pak Bu ya. Jadi biar untuk mengingatkan sekolah juga, jangan lupa juga untuk mengisi lembar link feedback yang tadi sudah saya kirimkan, mungkin nanti akan dibantu di-share lagi terkait dengan diskusi dan segala macam mengenai perikanan, bisa melakukan diskusi juga oleh tim 4 Metro, mungkin ada tim yang lainnya yang bisa membantu sekolah menanyakan mungkin mau punya ide apa atau dan yang lainnya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak Bu Erlian dan terima kasih banyak Ibu Erlian dan dari 4 Metro, dan terima kasih juga untuk para peserta.